balalan kita badi apa untung. Nah di situ dari lesos dipantau terus dari lesos. Kalau nanti ada kerugian lah, gendalanya apa? Petani kok ada kerugian? Ternyata dari petani kami itu dari lahan 5.000 itu hasil panen kalau mungkin kimia paling 3 juta itu udah bagus. Kalau dari organik ini 8 juta bersih. 8 juta Iya. satu petani. Iya, itu lahan 5.000 meter. Untuk luasan lahan yang 5.000 udah meter bersih. persegi. Keuntungan 8 juta. Pak. 8 juta bersih. Dan itu organik full ya? Organik full. Ya. Tapi kalau di kimia paling untung 3 juta. Udah senengnya karuan. Ya. Karena memang untungnya sedikit karena memang biaya. Biayanya kan banyak. Kalau sekarang kan pon kaca kan 200.000. Ya kan belum apa itu urea 150, belum lain-lainnya. Kalau organik kan cukup paling nanti 2 ton dari kandang itu paling 1 juta. 1 juta. Ya cukup. Nanti untuk pupuk organik cairnya ya. Berarti memang selisihnya jauh Pak ya? Jauh, cuman selisihnya banyak itu apa tenaga nih bro. Tapi tenang aja Pak, Iya. kalau menggunakan kimia 3 juta. Kalau organik untungnya 8 juta. Saya sekali nyemprot lahan saya kan hampir 10.000 meter. Bayar kali nyemprot itu 140 per satu kali nyemprot. 140? Satu kali nyemprot. Saya 10 kali nyemprot. Nah, 1,4. Iya, 3 kali itu kan. Terus pupuk organik kami kasing itu sekitar habisnya 2,5 juta pakai kasing. Nah, tapi kalau saya pakai kimia lahan 10.000 meter itu 1 ton tidak cukup, 1 ton kimia tidak cukup. Ponska 1 ton tidak cukup. Iya pokoknya Ponska area dibagainya tidak cukup. Nah itu kan dari segi pupuk Pak ya. Iya. Kalau dari segi hama penyakit itu biasanya apa aja Pak nih yang di tanaman organik ini Pak? Yang di tanaman organik selama ini memang saya belum menemukan penyakit yang fatal itu belum ada. Paling tikus. Tikus. Iya paling itu tikus pun hanya 1-2. Nanti setelah nyoba 1-2 udah ngaleh nggak mau. Karena apa? Batang keras. Batang padi organik itu keras, daun keras. Kalau daun keras penyakit tetap lari. Kalau dari kan kita sering melihat Pak ya, Iya. penyakit seperti bereng, hama seperti bereng, terus ada yang busuk leher, yang patah leher Ya. gitu Pak. Nah itu kalau yang di organik itu bagaimana Pak? Apakah ada? Ada. Tikoderma. Tikoderma itu juga termasuk kimia juga kan itu. Itu agensi hayati organik. Nah, makanya kami pernah membuat tikoderma. Kami beli biang. Setelah beli biang kami buatnya tikoderma itu pakai nasi. Ya, nasi saya dam setengah matang. Nanti satu sendok biang kecil itu kami paling enggak itu nasi segini. 1 genggam. Iya, 1 genggam nasi. Nasi sebelum belum matang dulu. Nanti kita campur, kita taruh plastik, kita fermentasi sekitar 1 bulan. Hampir sama kayak ketan itu baru kita semprotkan. Itu penanganan patah leher. Patah leher. Kalau penanganan wereng itu daun tembakau sama lombok. Daun tembakau sama lombok. Daun tembakau dan sama lombok. daun cabai, Iya. lombok. Sama sabun deterjen. Berarti cukup dengan 3 bahan itu Pak? Iya. Daun tembakau, daun Sama lombok. oh buahnya atau daunnya Pak? Daun tembakau sama lomboknya. Lombok, cabainya. Ya, cabainya kita ulek, Iya. terus nanti kasih deterjen. Deterjen. Iya. Itu sudah cukup Pak? Sudah cukup. Itu dilarutkan terus disemprotkan. Iya. Itu untuk menanggulangi hama wereng. Iya. Nah kalau ini kan musimnya sudah mulai musim penghujan Pak. Iya. Dari apa namanya? Apakah ada peningkatan Pak untuk hamanya itu Pak? Saat ini kalau di lahan organik nggak ada. Nggak ada ya? Cuman tikus. Sama aja, Pak. Cuman tikus. Tikus itu paling ya nanti nggak senang seperti kalau di kimia. Kalau di kimia itu terus terang kan kalau daun yang masih muda ya Pak ya, kalau di kimia. Kan menekuk gini Pak ya. Iya. Kalau petani yang pakai seneng urea itu kan daunnya lebat melengkung gini Pak ya. Tapi kalau yang organik kan daunnya naik. Daun itu agak lurus ke atas, cuman melengkung sedikit sekali. Tapi nanti kalau sudah umur 2 bulan daunnya tegak lurus. Kalau yang di organik. Berarti bisa disimpulkan kalau misalkan kita menggunakan produk organik itu tanamannya lebih sehat, lebih kuat. Seandainya petani itu benar-benar mau mengecakkan organik, tidak usah beli istilahnya pupuk untuk penyakit. Kita dengan organik, dengan pupuk cair urin kelinci sapi itu penyakit dah lari. Bener tuh penyakit dah lari. Nah yang terakhir Pak, pertanyaan dari saya Pak. Nah untuk perbandingan hasilnya Pak, kita anggap saja 1 hektarnya Pak. Yang menggunakan kimia dan organik itu kira-kira berapa Pak? 1 hektarnya. Gini, saya Hasil. dari awal ya. Jadi, Dari awal saya pertama
itu nanti perbandingan jenengan bisa berbeda. Lahan saya 7 hektar. Waktu saya belum organik itu sekitar 5 ton. 5 ton untuk 7 untuk 7.000 meter. 7.000 meter persegi. Setelah kami organik keluar 3 ton. Tahap pertama. Tahun kedua naik menjadi 3,5 ton. 3,5. Ya. Terus tahun ketiga masih sama. Gitu. Tahun keempat sampai tahun kelima ini sudah melebihi. Di atas 6 ton. Enggak, 5 ton lebih sedikit. 5 ton lebih sedikit. Berarti memang ini tidak serta-merta secara langsung Pak ya. Kalau harus bertahap Pak. Kalau organik mau ngalih organik, ora hasilnya kayak ngene iki gak mudah Pak. Itu nanti wis lihat dulu perkembangannya nanti bertahun-tahun Pak ya. Makanya yang orang perlakuan organik harus sabar. Sabar dari hasil. Oke. Tahap pertama saya turun 2 tahun enggak apa-apa. Memang saya udah tekad. Ya udah bicarane. Dan waktu itu kami belum dapat teling penjualan, tapi petani udah kukuh. Intinya pengen lah bicarane petani dapat turun. Nah setelah itu setelah kami dapat organik selama 6 bulan kami belum dapat pasaran, akhirnya saya sama istri bicarane golek pasaran beras. Akhirnya saya buat kemasan plastik nih. Saya keliling mulai dari puskesmas, kecamatan, kantor saya kelilingi semua. Dari kabupaten semua saya kelilingi. Saya keliling pakai bronjong. Ada yang minta 5 kilo, 10 kilo. Nah setelah itu tinggal ngebel, dah Pak Yudi saya diantar 1 kintal, 2 kintal. Bahkan ini pasaran saya paling besar di Cina Solo, di Cina Jogja, di Godean Jogja. Itu ngambilnya beras coklat cukup pecah kulit itu per bulan 1,5 ton. Yang dari Matesi itu per bulan mintanya 4 ton. Yang di Jakarta itu mintanya per bulannya 6 kintal. Belum yang lain-lain yang eceran. Pokoknya kami per bulan bisa buang sekitar beras sampai 8 ton. Omset 8 ton per bulan buang beras. Dari petani saya beli beras, kalau dari petani saya beli 10.000. Tapi masih kami bersih dan kayaknya saya jual 12,5. Petani masih untung cukup lumayan. Kalau gabahnya dari petani itu harga biasa 5.000, nanti saya beli 5,5 dari petani. Yang organik loh. Berarti memang perjuangannya sangat luar biasa sekali Pak ya. Kalau organik dari nggak habis. Dari penggunaan kimia yang hasil awalnya 5 ton untuk 7.000 meter persegi, tinggal 3 ton. Terus beralih ke organik, turun langsung 3 ton. Terus bertahap, akhirnya produksinya stabil Bapak. Sebelum saya daftarkan ke Lesos, tim sertifikat organik, saya sudah tahu kan sebelum daftarkan 1 tahun sudah berusaha. Sudah saya semi. Setelah kami daftarkan ke tim sertifikat ya udah mutlak. Dan ini saya mandiri 30 juta saya angkat kelompok. Wah, tanam sendiri, akhirnya jual sendiri. Berdiri kami sertifikat angkat sendiri. Dan sekarang sudah ada sertifikat organik. Sama sertifikat halal. Sertifikat halal sudah ada. Terus Kementan sudah ada. Yang Kementan. Kemarin ini juara lomba petani berkreasi juara 3 ini Semarang. Ini Pak ya. Oh, ini di Semarang Pak ya. Juara 3 lomba Jawa Tengah. Kategori petani padi. Petani padi mandiri. Petani padi mandiri. Yang mengajukan dari kelompok saya yang suruh maju. Luar biasa sekali Pak. Dari Pak Yudi. Iya, alhamdulillah ya. Pokoknya perjuangan petani sih penting seneng yang lemah bicaranya balik ke koyo mbah sih udah. Kita akan mengunduh hasilnya. Ya, mungkin itu dia Pak ya pertanyaan dari kami. Sangat luar biasa sekali yang pengalamannya, ilmunya yang telah diberikan kepada kami Pak ya. Bahkan nanti suatu saat seandainya adik-adik ini punya ilmu, tularkan ke kelompok kami. Tidak apa-apa. Untuk selanjutnya kita bisa koordinasi, kita mungkin bisa bekerja sama Pak ya. Tujuannya